Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Ya. Malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, ya. Tema yang akan kita bahas ya pada malam hari ini, kita akan bicara tentang pilihan Allah. Nah, pilihan Allah. Oke, kita siapkan hati kita bersama-sama ya, untuk kita boleh belajar firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Bicara tentang pilihan Allah, saudara, ya, ternyata Allah itu punya pilihan, ya, punya pilihan, dan ini menjadi sebuah kemerdekaan Allah. Artinya apa? Ya, Allah itu punya hak, ya, karena Ia adalah Allah. Ia mempunyai hak kemerdekaan untuk memilih siapa-siapa yang akan dipakainya untuk melaksanakan rencana penyelamatan manusia, ya. Juga siapa-siapa yang lebih dahulu diselamatkan. Jadi pilihan Allah itu mencakup beberapa aspek. Pertama, Dia pilih orang-orang yang memang dipilih untuk menjalankan rencananya supaya terjadi di muka bumi ini. Nah, dalam rencana penyelamatannya, Allah juga memilih, ya, ada yang diselamatkan lebih dahulu. Nah, ada istilah atau ada ayat di dalam Alkitab, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Dan itu menjadi satu pegangan bagi orang-orang yang merindukan keluarganya diselamatkan. Biasanya dipegang ayat itu, ya. Nah, kenapa Allah memilih seseorang lebih dahulu, baru nanti ada orang yang ketularan, ya, mengalami keselamatan seperti itu. Nah, saudara, untuk memulai ini, saya mau berikan sebuah saksian, ya, dari keluarga ibu saya dulu, ya. Jadi, nenek saya itu punya anak 10, saudara, ya, anak 10. Kalau dulu kan memang slogannya banyak anak banyak rezeki, ya. Tapi kalau sekarang, saudara, ya, hidup di Jakarta anaknya 10, tiap hari garuk-garuk kepala, ya, makan apa, gimana dan sebagainya. Nah, zaman dahulu punya anak 10 itu kebanggaan. Semakin anaknya banyak, wah, gitu ya, banyak anak banyak rezeki, gitu ya. Nah, jadi nenek saya punya anak 10. Lalu ibu saya itu anak yang bontot, anak yang ke-10, ya. Nah, di daerah kami itu, daerah kelahiran saya dan asal-usulnya dari keluarga saya ini, itu ada satu gereja dulu, GPDI, ya. Ya, terus pendetanya waktu itu masih tahun-tahun itu naik sepeda gitu, ya. Lalu sering diledekin gitu sama ibu saya gitu. Pokoknya nggak dihargai sama sekali, nggak tahu bagaimana gitu, ya. Akhirnya ibu saya ini kok terus akhirnya ikut Tuhan, ya, lalu menjadi orang Kristen seperti itu. Memang ketika jadi orang Kristen dia mengalami harus pikul salib, ya, karena apa? Ya, mulai ini diejek, mulai dilarang, ya, dan kadang-kadang kalau kelamaan di gereja karena dia ikut paduan suara, latihan ini, latihan itu, dan sebagainya. Lalu sampai di rumah dibilang, emang di gereja ya kamu kenyang, gitu, ya, dan sebagainya, gitu, ya. Tapi ibu saya setelah menjadi orang Kristen ini, dia pegang ayat tadi itu. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan juga. Dan itu terjadi, saudara, ya. Dari satu orang itu akhirnya seluruh saudara-saudaranya menjadi orang percaya, ya, menjadi orang percaya. Nah, saudara, kenapa harus ibu saya lebih dahulu? Nah, itu merupakan pilihan, ya. Kenapa Allah memilih dulu satu orang dari keluarga itu untuk nanti menularkan keselamatan kepada anggota keluarga yang lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kondisinya mirip dengan apa yang saya ceritakan. Dari seluruh keluarga Anda ini, hanya Anda yang menjadi orang Kristen, yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika Anda, ya, sedang mengalami seperti ini,
Jangan Anda merasa terkucilkan di situ. Kenapa ya? Jadi orang Kristen gini-gini di tengah orang nggak percaya, ini rasanya nggak enak seperti itu. Harusnya Anda bersyukur. Dari semua anggota keluarga Anda, ternyata Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Ngerti ya? Dipilih oleh Tuhan. Ya, dalam rangka apa? Penyelamatan. Satu benih ini nanti akan mempengaruhi yang lainnya. Nah, saya percaya beberapa orang yang rindu keluarganya diselamatkan, kadang-kadang saya nasihati seperti ini. Kamu harus bersyukur, kamu itu dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjangkau. Nah, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Kalau Anda beritakan dengan perkataan dia nggak bisa terima, ya, tentang Tuhan Yesus itu, nah, biarlah Tuhan Yesus itu bisa dibaca, bisa dinilai melalui gaya hidup Anda. Ya, bagaimana menjadi orang Kristen? Kalau gaya hidup Anda masih sama dengan mereka, ya nggak mungkin dia akan percaya kepada Tuhan, betul? Nah, disinilah saudara, biasanya Tuhan mengubah terlebih dahulu orang yang telah dipilihnya itu untuk tampil beda, ya. Lebih dari rata-rata, ya, sehingga orang-orang di sekitar Anda itu mulai tertarik. Kenapa kamu berubah? Amin. Lalu mereka pengen berubah. Lalu Anda hanya katakan hanya satu yang bisa mengubah manusia itu. Siapa? Dia yang menciptakan Anda, yaitu Tuhan Yesus. Lalu Anda bisa mengajak orang itu untuk datang kepada Tuhan untuk mengalami lawatan Allah dan perubahan di dalam kehidupannya. Amin. Nah, saudara, dalam rangka, ya, Allah ingin menyatakan rencananya di muka bumi ini. Pada awalnya, ya, Allah itu pernah menyebut, ya, Allah sendiri pernah menyebut orang Israel itu sebagai cacing dan ulat, dan menggambarkan mereka sebagai tanah liat yang sedang dibentuk menjadi bejana yang berkenan kepadanya. Yuk kita lihat ayatnya. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 14. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Janganlah takut, hei si cacing Yakub, hei si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Saya tidak bicara tentang cacingnya, saya tidak bicara tentang ulatnya. Ya. Nah, kenapa disebut cacing dan disebut ulat dan sebagainya, ya? Tapi saya mau bicara langsung saja di sini. Kenapa dari semua bangsa yang ada di muka bumi ini, ya, Tuhan itu pilihannya jatuh kepada satu bangsa namanya Israel. Dan Allah punya rencana untuk satu bangsa ini. Dia mau menjadikan bangsa ini menjadi bangsa teladan, sehingga semua penduduknya dari 12 suku itu nanti semuanya adalah para imam-imam Allah yang akan diutus menyebar ke seluruh bumi untuk apa? Untuk menyatakan rencana Allah atas semua manusia itu, ya. Dan Allah sangat-sangat repot sekali untuk mempersiapkan bangsa ini, ya. Dia turun sendiri, dia membimbing bangsa ini, dia mencoba untuk mengubah bangsa ini, karena kita tahu bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang keras kepala, ya, kepala batu atau tegar tengkuk. Ngeyelnya luar biasa dan sebagainya. Lah Allah menghadapi bangsa ini dengan sabar sekali. Dia menuntun bangsa ini walaupun di padang gurun banyak yang tereliminasi, ya. Akhirnya Tuhan berhasil membawa mereka ke tanah yang dijanjikan itu. Nah, disitulah Allah mulai menata, membangun bangsa itu kembali. Nah, saudara, kenapa bangsa Israel ini? Kalau Anda tahu, siapakah yang disebut Yakub? Yang akhirnya diubah namanya menjadi Israel. Yakub itu sebenarnya adalah cucunya Abraham, betul? Cucunya Abraham. Jadi, satu hari,
Allah itu melihat ada satu orang, ya, namanya Abraham. Alkitab nggak pernah memberikan penjelasan tentang keistimewaan daripada Abraham itu apa, ya. Kalau Nuh kita tahu, ya, dari beberapa miliar manusia pada waktu itu, Allah memilih Nuh karena Nuh itu punya kriteria. Kriterianya apa? Di antara orang jahat itu, Nuh itu hidup benar di hadapan Tuhan, betul? Jadi ada nilai plusnya yang ditonjolkan di situ. Namun tentang Abraham itu, kalau Anda membaca di dalam Alkitab, ya, dia orang Mesopotamia, kalau sekarang Irak, ya, dari Ur Kasdim itu. Nah, dia hidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala. Bahkan bapaknya sendiri adalah pembuat aksesoris dari orang-orang yang menyembah berhala itu. Kenapa Tuhan memilih Abraham? Nah, kalau bicara tentang pilihan, kalau kita bandingkan dengan Allah memilih Daud, ya, ketika Samuel mau mengurapi anak-anak Isai, Allah berpesan dan mengingatkan kepada Samuel, Samuel, kamu melihat rupa, tapi aku melihat hati. Amin. Jadi kalau dilihat, ya, kelebihan Abraham itu kan nggak ada sama sekali, ya. Nggak seperti Daud, nggak seperti Nuh, seperti itu loh, diberi penjelasan sebagai orang benar dan sebagainya. Karena Allah melihat hati, penilaian Allah itu menurut takaran Allah, ya. Kita tahu, ya, ada hati yang bisa diubah, ada hati yang keras, yang sulit untuk diubah. Ketika Allah melihat hatinya Abraham, walaupun ini dia hidup di tengah-tengah sampah, di tengah-tengah berhala dan sebagainya, tapi Allah itu punya apa namanya? Memandang Abraham itu dari hatinya Abraham ini orang, ya, ini orang bisa berubah dan bisa jadi seorang pemimpin nantinya. Makanya Allah mendidik Abraham, betul? Dididik Abraham itu. Lalu sampai akhirnya Abraham ini dinyatakan imannya luar biasa. Dianggap sebagai kebenaran di hadapan Allah, ya. Nah, dari situ Allah mulai berjanji kepada Abraham bahwa semua apa yang dijanjikan itu akan terjadi, bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Amin. Nah, dari Abraham lahirlah satu anak, ya, namanya siapa? Ishak, ya, namanya Ishak. Nah, si Ishak ini lalu melahirkan anak juga, anaknya dua, yaitu Yakub dan Esau. Esau dan Yakub, yang sulung adalah Esau dan yang bungsu adalah Yakub. Dari dua anaknya Ishak ini, Allah memilih Yakub dan menolak atau membenci Esau. Tahu, ya? Saya bicara dulu latar belakangnya. Kenapa Israel itu menjadi bangsa pilihannya Allah? Ketika Ishak itu punya dua anak, masih di dalam kandungan, Allah itu udah ngomong, ya loh, aku memilih Yakub, aku lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Bahkan Alkitab memberikan keterangan, bukan hanya menolak, tapi membenci Esau itu. Lah, kenapa, saudara? Padahal dia kan belum, ya, masih di dalam kandungan, sudah. Allah membenci Esau itu dasarnya apa? Allah mengasihi Yakub itu alasannya apa? Betul? Ya, masih bayi nih, saudara. Anda lihat ada dua bayi gitu, ya. Lalu Anda melihat gitu, ya. Lalu Anda bilang, aku mengasihi ini, aku benci sama yang ini. Kalau Anda ditanya bapak itu, Bu Eva, gitu, ya, kok ibu mengasihi yang ini, lalu membenci yang ini? Emang salahnya yang ini apa kok dibenci? Ya. Nah, loh, ibu kok mengasihi yang ini, kenapa alasannya? Itu enggak, ya? Ya paling manusia ngomongnya apa? Oh, ini lebih ganteng, itu enggak, ya? Ini badannya lebih nanti bagus nih, tumbuhnya lebih gitu. Hanya lihat fisiknya, betul? Tapi Allah tidak, saudara. Ketika dia memilih Yakub dan membenci Esau itu, dasar dan alasannya adalah Allah melihat hatinya
kedua manusia itu, bakal manusia itu. Ya. Nah, setelah mereka bertumbuh menjadi manusia semuanya, ya, menjadi dewasa, baru ini ketahuan sifat mereka, betul? Ya. Esau itu ternyata dibenci oleh Allah karena memang ada benih di dalam hatinya. Ya, benih yang kurang bisa menghargai kasih karunia Allah di dalam dirinya. Dia sebagai anak yang sulung, dia punya hak kesulungan, bukan? Tapi demi semangkok sop kacang merah alias bronebun, ya, bukan es kacang merah ya, sop kacang merah, itu ya, perutnya lapar, lalu dia minta sama adiknya Yakub, kasih dong yang merah-merah itu, ya. Yakub memanfaatkannya. Nggak boleh, nggak ada yang gratis. Jual dulu itu hak kesulunganmu. Ketika ditantang oleh adiknya seperti itu, apa jawaban daripada Esau, saudara? Esau bilang apa? Apa itu hak kesulungan? Dia meremehkan, betul? Hak kesulungan bagiannya itu, yang telah diberikan kepada Esau itu, tidak dipelihara, tidak dihargai, diremehkan. Sebentar lagi aku juga mati. Ambil aja, ambil aja. Nah, saudara, saya yakin salah satu faktor alasan kenapa Allah membenci Esau adalah apa? Sifat dasar di hatinya Esau itu tidak pernah menghargai anugerah Allah di dalam dirinya. Sementara Yakub, ya, yang memang dia bukan anak sulung, nggak punya hak kesulungan itu, dia tahu nggak punya, dia punya niat untuk mengejarnya, untuk meraihnya. Memang, saudara, kalau kita lihat caranya agak sedikit ya kasar dan salah ya. Itu namanya hak kesulungan, anugerah Allah, untuk mendapatkannya kok dicolong tuh ya, dengan cara menipu. Ya, tapi kayaknya Allah itu merem aja gitu ya. Nah, kenapa? Yang dihargai oleh Allah itu apanya? Niat etikatnya, ya, niat etikatnya itu. Lah nanti Bapak Saudara, ya, nanti waktu kita bahas ini, dan nanti Anda boleh mengerti, ya, kalau Anda mau dipilih oleh Allah, apa yang harus ada di dalam diri Anda? Karena Allah itu bukan tidak adil, tapi Allah itu memang punya pilihan, tuh. Kalau kita tahu bahwa Allah itu punya pilihan, jadilah orang yang dipilih oleh Allah. Jadilah orang yang nantinya bisa dipilih oleh Allah. Dan Allah melihat kriteria itu bukan pada fisik kita atau skill kita, tapi kriteria itu ternyata ya dia melihat hati kita. Amin. Nah, saudara, kita sebagai orang-orang perjanjian baru, bahwa diri kita ini akan dijadikan bejana-bejana kemuliaannya Allah. Ya. Namun, harta yang mulia itu baru dimasukkan ke dalam bejana tanah liat itu setelah seseorang menerima Tuhan Yesus ke dalam hatinya. Bejana ini sekarang menjadi benda belas kasihan untuk kemuliaannya. Amin. Nah, saudara, hidupku bagai bejana, ya. Nah, Paulus bilang, ya, harta yang mulia itu baru ditaruh di dalam bejana tanah liat ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Sejak Anda mengundang Tuhan Yesus berdasarkan Wahyu 3 ayat 20, Yesus mengetuk pintu hati setiap orang, lalu orang itu merespon dan percaya, Yesus sendiri yang bilang, aku akan masuk mendapatkannya. Amin. Harta yang indah itu adalah Yesus. Hidup kita ini hanya bejana. Ketika Anda mau percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang di dalam dirimu ada Yesus. Amin. Ada Yesus. Kita ini hanya tempatnya, kita ini hanya wadahnya, kita ini hanya bejananya. Ya. Tapi harta yang sesungguhnya itu bukan dirimu lagi, tapi Dia yang ada di dalammu. Ya, yang menulis ini, Paulus ini, yang mengatakan bahwa bejana itu,
ya, ada di dalam harta yang mulia itu ada di dalam bejana tanah liat itu. Ketika dia menjadi orang percaya dan tahu bahwa Yesus ada di dalam dirinya, dia bikin sebuah statement, saudara. Statementnya apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Artinya apa? Yang penting bukan aku, tapi sekarang yang penting adalah Yesus yang ada di dalam diriku. Amin. Aku ini hanya bejana. Aku ini hanya wadah. Kalau aku bisa dihargai, aku bisa dibawa, aku bisa ditaruh di tempat yang indah, tempat yang mulia, itu bukan karena bejananya, tapi karena isinya. Amin. Karena isinya. Coba saudara ya, sama-sama ada bejana gitu ya. Lalu satu isinya mungkin apa ini? Sampah gitu ya. Plastik kotor gitu ya. Sampah bekas masak dan sebagainya gitu. Tisu bekas lap itu ingus gitu taruh di bejana itu gitu ya. Lalu ada tikus bangkai mati ditaruh di situ gitu ya. Nah, lalu satu bejana lagi diisi dengan emas, perak, permata ya, berlian dan sebagainya. Nah, ketika orang mendapatkan dua macam bejana ini, Anda tahu ya, yang satu dibawa di mana, yang satu dibawa kemana? Yang isinya sampah itu akan dibawa mana? Ke tempat sampah. Kadang-kadang ya bukan hanya sampahnya tok yang dibuang, dibuang sama bejana-bejananya juga di tempat sampah itu. Amin. Tapi yang diisi dengan emas, perak, permata itu ditaruh di tempat yang aman, ditaruh di tempat yang bagus, betul? Kenapa? Bejana yang sama, satu dibuang, satu tidak dianggap, satu diremehkan, dan satunya bisa dipilih disimpan, ya, dijaga seperti itu. Karena isinya apa? Ya, kalau Anda mau menjadi sesuatu yang istimewa di hadapan Allah, sekarang apa yang harus kita bisa tunjukkan di hadapan Allah? Siapa yang mengisi hidup Anda? Kalau hidup Anda setiap hari Anda isi dengan sampah-sampah dunia ini, ya, isinya sampah melulu, ya, kira-kira kemana akhirnya? Ke tempat sampah, ya. Tapi kalau Anda isi dengan perkara-perkara rohani, ya, nah, semakin mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan sebagainya, kemana arahnya? Tuhan akan pilih, ya, untuk apa? Untuk menyatakan dirinya supaya isi yang di dalamnya ini bisa dilihat, ya, mempengaruhi dan dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Betul? Ya. Orang mencari bejana itu bukan bejananya, tapi isi yang ada di dalamnya. Betul? Nah, nangkep ya? Coba kita lihat Yesaya 45 ayat yang ke-9. Bagaimana kita bisa menjadi bejana yang berkenan di hadapan Allah? Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Ya. Nah, terus Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk? Ini hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, ya. Hai kaum Israel, ya. Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita. Dia sedang membentuk hidup kita untuk dijadikan bejana ini. Tapi kalau bejananya ini suka protes, ya, saat pembentukan itu terjadi, nah, ini nanti rencana awal Allah yang indah ini akan berubah, ya.
Jadi kalau pertama plannya gagal, tidak langsung dibuang, tapi akan dibentuk menjadi bejana yang lainnya. Ya, bejana yang lainnya. Nah, saudara, sekarang kita mengerti, ya, Tuhan sedang memproses hidup kita supaya kita bisa menjadi bejana seperti apa, yang layak kira-kira diisi dengan apa, amin. Dan nantinya ditaruh di mana. Jadi perabot-perabot di dalam rumah itu, kadang-kadang kita punya perabot-perabot dalam rumah, ya. Nah, semua perabot-perabot itu punya tempatnya masing-masing menurut fungsinya, ya. Nah, kenapa harus ditempatkan yang berbeda? Itu tergantung ketika si pembentuk, ya, penjunan yang membentuk bejana itu berpikir, aku mau bikin sebuah vas bunga gitu, ya. Nah, ketika sudah jadi, vas bunga itu akan ditaruh di etalase, di ruang tamu, betul? Tapi kalau ada yang mikir, aku mau bikin bak mandi aja deh. Naruhnya di mana? Di kamar mandi. Ya, nah di situ diperlakukan dengan kasar dan sebagainya di situ, ya. Nah itu bedanya bejana, tapi semua ada di dalam rumah. Kenapa bisa seperti itu? Kualitasnya berbeda, saudara. Materi dari vas bunga itu yang indah itu dengan materi yang untuk kamar mandi, ya itu kadang-kadang beda, ya, kualitasnya. Nah, saudara, kita harus menghargai proses yang sedang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, supaya rencana Allah itu yang jatuh dalam kehidupan kita. Bukan kita mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya rendah. Ya, kalau bisa mengerjakan perkara-perkara yang mulia, kenapa Anda harus ada di daerah yang kurang mulia? Amin. Ya, sekarang pilihan itu luar biasa, ya. Jadi nanti kalau Anda lihat, kenapa, ya, Pak Gideon yang dipilih, ya, untuk menjadi pengajar, ya, sehingga setiap acara, ya, selalu naik ke mimbar gitu, ya. Lah saya sementara ini, ya, saya kenapa, ya, hanya dipilih jadi asyir gitu, ya, sampai tangan saya itu pegel gitu, ya. Wah, gitu, ya. Ya. Kenapa nggak jadi kayak Pak Gideon? Nah, saudara harus tahu juga nih, pembentukan Allah, ya, di dalam diri saya, ya. Nah, kalau saya ceritakan babak belurnya juga banyak juga, ya, dibentuk jadi sampai seperti ini. Nah, kalau Anda mau, ya, jadi seperti saya, seperti ini, Anda harus mengalami sebuah proses, progres yang sama seperti apa yang saya alami. Amin. Ya, Paulus bilang, barang siapa menyucikan dirinya, ya, dia akan dipakai oleh tuannya untuk menjadi perabot-perabot yang mulia demi kepentingan, ya, mengerjakan hal-hal yang mulia juga. Amin. Nah, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi, ya, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri, ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, saudara. Bejana itu nggak ada arti sebenarnya, betul? Ya, kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, isinya ini loh, ya, bukan bejananya. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Saudara, ya, kita lihat di sini bahwa Allah punya plan
Dia sedang memanggil, mempersiapkan kita dengan belas kasihannya supaya kita dipakai untuk menjadi bejana kemuliaannya. Amin. Tadi saya katakan ya, bahwa Allah itu sebenarnya tidak pernah membeda-bedakan orang, Saudara. Ya. Enggak pernah membeda-bedakan orang. Pada dasarnya Allah tidak membedakan orang. Ya, entah orang itu dari bangsa manapun, ia akan mengaruniakan keselamatan dan Roh Kudusnya asalkan ia takut akan Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Ya, jadi Allah itu tidak membedakan orang. Ini disampaikan oleh Petrus ketika dia khotbah di hadapan jemaat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Paulus memberitahu kepada jemaat pada waktu itu, sesungguhnya aku telah mengerti. Apa yang telah dimengerti oleh Petrus itu, ini yang disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya saat itu. Dia katakan dengan lantang, dengan jelas, bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, entah lu dari bangsa mana. Ya, Allah tidak membedakan orang. Ya, nah, kalau ada yang berbeda posisinya, kedudukannya, dan lain-lainnya, itu bukan karena Allah itu pilih-pilih kasih, tidak. Ya, membeda-bedakan orang gitu, tidak. Ya, tapi kalau sampai ada perbedaan posisinya, ya, kedudukannya, kemuliaannya, itu tergantung apa? Pilihan dari kasih karunia Allah. Pilihan dari kasih karunia Allah. Allah memang mempunyai pilihan terhadap orang-orang tertentu untuk menjalankan rencananya di atas bumi, yaitu orang-orang yang dianggap memenuhi kualifikasi tertentu seperti yang dikehendaki oleh Allah. Coba saudara Anda lihat, kenapa dia pilih Paulus? Ya, Paulus siapa? Paulus siapa, saudara? Sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus loh. Orang yang punya niat untuk menghapus orang percaya di muka bumi ini. Tapi justru, ya, di Damsyik ada sinar yang menerangi Paulus, pada waktu namanya masih Saulus. Sampai akhirnya dia jatuh dari kudanya. Lalu ada suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya, siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Padahal yang dianiaya siapa? Orang yang percaya kepada Yesus, ya. Nah, kok Bapak bilang Saulus itu dipilih oleh Tuhan dari mana? Nah, ada ayatnya, saudara. Ya, kalau nanti Anda lanjutkan ceritanya, ketika Saulus itu buta, ya, lalu dibawa, ya, di satu tempat, lalu Tuhan bicara kepada satu orang, ya, namanya Ananias. Ananias, datangi Saulus, doain dia. Ananias protes, saudara. Tuhan, bukankah itu orang yang berniat untuk memusnahkan orang percaya? Apa jawaban dari Tuhan? Tuhan bilang begini, ya,
Orang itu adalah alat pilihanku. Amin. Orang itu adalah alat pilihanku. Apakah Paulus sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan? Belum. Dia dalam rangka mau membinasakan orang-orang percaya kala itu, dijumpai oleh Yesus di tengah jalan, ya. Lalu dia jatuh buta, betul? Tapi ketika Ananias protes, Tuhan bilang, Ananias, orang itu adalah alat pilihanku. Aku memilih orang itu. Ya, aku memilih orang itu. Ya, nah, tadi sudah saya dibahas di awal tentang pilihan ini, itu hak kemerdekaannya Allah. Kenapa masih Paulus? Masih banyak orang-orang tokoh-tokoh lainnya dong. Kenapa masih Paulus, saudara? Nah, saudara, pilihan itu bisa terjadi kalau ada responnya sebenarnya. Sebenarnya banyak, saudara, ya. Tokoh-tokoh pada waktu zaman Yesus itu, ya, punya kesempatan untuk menjadi alat pilihannya Tuhan juga. Tapi ada yang cuci tangan, betul? Siapa itu? Pontius Pilatus, betul ya? Padahal dia bisa membela Yesus gitu ya. Tapi dia memilih untuk cuci tangan. Betul? Herodes, ya, dia memilih untuk mempertahankan gengsinya, ya, daripada harus percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Tapi Paulus beda. Ketika pilihannya itu, ya, mulai dilakukan oleh Allah, panggilannya mulai dinyatakan oleh Allah kepada Paulus itu, Paulus gak menolak, ya, bahkan dia siap untuk menjalankan tugas misi yang dikaruniakan Allah itu, ya, saudara. Pilihannya luar biasa, saudara, ya, untuk menjalankan tugas Allah itu. Nah, setelah Paulus ini bertobat dan menjadi rasul, Anda lihat sepak terjangnya, saudara. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Betul? Kalau aku hidup, artinya aku harus menghasilkan buah. Ya, yang aku lakukan ini, ya, semuanya karena Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, banyak slogan-slogannya yang memberkati kita semuanya. Dari siapa? Dari orang, ya, yang tadinya jahat. Dia belum bertobat loh. Tapi Tuhan sudah memilih. Orang jahat itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat pilihannya. Amin. Nah, mungkin Anda nggak bisa memahami, ya. Kenapa mesti Saulus pada waktu itu? Tapi buktinya pilihan Tuhan tak pernah salah. Amin. Salah nggak Tuhan memilih Paulus? Enggak. Ya, nggak salah. Ketika Paulus ini sudah bertobat, lalu kan 3 tahun dia di tanah Arab, ya. Lalu dia balik ke Yerusalem untuk bergabung dengan rasul-rasul. Rasul-rasul belum bisa terima loh. Ya, belum bisa terima. Lalu ada satu orang namanya Barnabas, ya. Nah, Barnabas itu bilang sama teman-temannya, ya kita coba dululah, sambil kita amati, gitu ya. Lalu diberi kesempatan. Lalu Paulus menunjukkan bahwa dia sudah berubah dan sekarang menjalankan misinya Allah, ya, bersama dengan para rasul saat itu. Ya, orang belum bisa melupakan tentang kejahatan Paulus itu. Tapi Tuhan sudah memilih Paulus ketika dia masih berdosa, ketika dia masih jahat. Ya, mungkin Anda juga nggak bisa terima seperti para rasul saat itu.
tapi itu hak kemerdekaan kemerdekaan Allah. Mazmur 89 ayat 4, contoh lain, saudara ya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, ya. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ya. Jadi ini dinyatakan kepada Daud. Siapa Daud? Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Mazmur 106 ayat 23. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Ya, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ya, tentang Daud nggak saya ceritakan panjang, Anda tahu sudah. Ya, tadi saya singgung sedikit. Nah, yang kedua ini adalah Musa. Tentang pilihan Musa, saudara. Musa dipilih ya. Anda tahu kelahiran Musa? Di tengah-tengah bahaya. Karena populasi bangsa Israel atau orang Ibrani pada waktu itu semakin banyak. Raja Firaun ini semakin khawatir. Sehingga dia berpesan kepada semua bidan-bidan yang suka nolong orang Ibrani melahirkan. Kalau perempuan, biarin hidup. Tapi kalau cowok, kalau laki-laki itu ya, sebelum lahir matiin saja. Ya, bunuh saja. Nah, lalu lahirlah Musa, saudara. Ketika Musa lahir, ya, orang tuanya kaget. Aduh, laki-laki. Ya, aduh, laki-laki. Ya, saking ketakutannya, ya, dibunuh. Akhirnya dibuang ke sungai ya. Lalu ditemukan oleh putri Firaun di situ. Nah, itu jalan Tuhan, saudara. Ya. Nah, terus setelah ketemu dengan putri Firaun, lalu putri Firaun kasih nama, ya, kasih namanya apa? Musa namanya. Arti dari Musa apa? Sesuai dengan peristiwanya. Bagaimana dia mendapatkan anak itu. Anak itu didapatkannya ketika Musa di air, ya, lalu diangkat dari air, diambil menjadi anaknya. Jadi nama Musa artinya apa? Diangkat dari air. Nah, artinya apa diangkat dari air itu? Diselamatkan, saudara. Jadi arti dari kata Musa itu sebenarnya apa? Diselamatkan. Diangkat dari air. Ya. Itu artinya diselamatkan. Kenapa satu orang itu Allah berperkara begitu indah sehingga Allah harus menyelamatkan Musa? Karena Allah punya rencana, amin, atas Musa itu. Walaupun kita tahu, ya, rencana itu baru terrealisasi ketika Musa usia berapa? 80 tahun. Baru saudara, Musa ngerti, kenapa aku bisa hidup, kenapa aku ada di sini. Ketika dia melihat ada semak belukar yang menyala namun nggak kebakar. Dia datang untuk melihat dan kagum. Lalu ada suara, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu. Karena tempat yang kau injak itu adalah kudus. Ya, lalu Tuhan memberikan sebuah pernyataan kepada Musa. Musa, aku mengutus engkau. Aku telah memilih engkau untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel ini. Untuk mengeluarkan bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir. Membawa ke tanah yang kujanjikan. Yaitu tanah perjanjian, saudara. Musa dipilih oleh Tuhan. Ini pilihan Tuhan. Dan satu peristiwa. Ya, ketika istri Musa Sipora telah mati, Musa itu diam-diam ngambil istri lagi, ya.
Nah, yang diambil itu bukan orang Israel, tapi orang Kusi. Ya, kakaknya Harun sama Miriam nggak bisa terima, datengin kemahnya Musa, dilabrak sudah. Ya, Musa, keluar kau. Nah, akhirnya keluar ini ya. Lalu Harun bilang, kamu itu apa-apaan sih? Jangan mentang-mentang kamu nabi ya. Kalau kamu bilang kamu nabi, aku juga nabi. Ya. Miriam nggak kalah juga. Kalau kamu bilang nabi, aku nabi ya. Gitu. Ketika Allah melihat Harun dan Miriam itu mengata-ngatai Musa, Allah turun menengahi mereka, ya, menengahi mereka, ya. Apa yang dikatakan, saudara? Musa itu beda dengan kalian loh, ya. Musa itu spesial di hadapanku, betul ya? Yang boleh masuk menghadapku bukan kamu, tapi Musa. Ya, Musa. Pilihan pilihan Allah, ya. Pilihan Allah. Jadi Musa itu luar biasa, saudara. Dia dipilih oleh Tuhan. Nggak tahu Bapak Saudara, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda? Kapan Allah memilih Anda? Mungkin setelah merenungkan pelajaran malam hari ini, Anda kembali diingatkan, Roh Kudus mengingatkan kembali atas panggilan Anda akan pilihan Allah itu. Ya, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ketemu dengan Revival Total Ministry ini? Saya di RTM, di Revival Total Ministry itu bukan kehendak saya. Saya percaya Tuhan yang giring saya ada di sini ini. Ya, kalau disuruh pilih, itu dulu ketika sebelum masuk ini, mungkin saya tidak memilih. Karena apa? Konsekuensinya luar biasa, saudara. You know? Saya pilih yang aman-aman, ya. Betul, saudara. Ya. Sebelum banyak orang jadi orang hebat di GBI-nya Pak Niko, kalau macam gitu. Saya dulu waktu masih tinggal sudah kenal dengan ya adiknya Pak Niko, Bu Christine, gitu ya, Pak Peter, kalau macam itu grup-grup waktu di Surabaya. Ya, kalau suruh pilih, ya pilihlah masuk pada kelompok yang besar-besar gitu. Tapi Tuhan pilih saya untuk saya masuk pada wadah namanya Revival Total Ministry ini. Ya udah saya ikut aja maunya Tuhan. Pilihan Allah di sini ini. Ditetapkan saya, dipilih menjadi hamba Allah untuk melayani satu tempat yang dipilih oleh Tuhan juga. Ya, hak saya untuk memilih nggak ada sama sekali. Kalau mau enak, ya enak lah, cari yang enak. Dulu zaman TBRS baru buka gitu, tarik-tarik sama teman, ayo gabung-gabung gitu. Tapi saya sudah di RTM. Nah, saya konsisten dengan Tuhan. Ya sudah, ini pilihan saya. Ya. Nah, disinilah panggilan saya, saudara. Tuhan pilih saya tahu. Ya, dia memilih saya ada di tempat ini, hari ini, karena Tuhan yang memilih saya. Amin. Nah, sadari panggilan Allah itu. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ini yang saya maksud, saudara. Pilihan Allah itu bisa bergeser karena ada yang menyesatkan, ya. Karena orang silau dengan namanya mujizat-mujizat, gitu ya, kelimpahan, ini materi dan sebagainya. Nggak fokus pada panggilan Allah atas pilihannya. Roma 11 ayat 5 sampai 8. Demikianlah juga pada waktu ini, ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak
memberi mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang. Ya, banyak orang yang dipanggil, banyak orang yang dipilih tapi nggak pernah merespon. Kenapa? Karena mereka digambarkan seperti orang yang tidur nyenyak, punya mata nggak melihat, punya telinga nggak mendengar, sampai pada hari sekarang ini. Ya, dengar Bapak Saudara, ada panggilan, ada pilihan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Dia yang memilih kita. Dia juga yang menetapkan kita. Ya. Jadi pilihannya sudah jatuh pada Anda. Anda sadar dipilih oleh Tuhan, ya. Dipisahkan dari dunia ini lalu menjadi miliknya Tuhan. Setelah itu Anda harus tahu ketetapan Allah bagi Anda. Tempatnya di mana? Amin. Aku menetapkan kamu. Ya. Aku menetapkan kamu. Saya sering mengajari, membimbing beberapa orang yang masih bingung, ya, harus ngapain. Lalu saya sadarkan dari awal dulu bahwa Allah yang memilih kamu sehingga kamu ada di tempat ini sampai hari ini. Sekarang tanya Tuhan, Tuhan, kenapa engkau memilih aku? Kenapa engkau memilih aku? Lalu buka telingamu, dengar dia mengarahkan Anda kemana. Dia membawa Anda kemana? Dia menetapkan Anda kemana ini? Ya, dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Allah. Amin. Ada ketetapan Allah. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, ya, dalam gereja Tuhan itu ada 5 jabatan tuh. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Nah, dari 5 ini, ketika saya tanya sama Tuhan, jawaban Tuhan apa? Aku menetapkan kamu jadi pengajar. Bukan gembala, tapi pengajar. Ya, godaannya ada nggak? Ada. Berapa kali sudah ada beberapa orang, kelompok yang sudah bikin gereja, mapan dan gini-gini. Udah nih, ngerayu-ngerayu. Udahlah, Gideon, lu aja jadi gembalanya. Gitu ya. Wah, saya bilang ini. Panggilan saya, ya, Tuhan menetapkan saya kayaknya jadi pengajar. Ya. Nah, kenapa? Ketika saya mencoba untuk membantu mereka 2, 3, 4 tahun gitu ya. Itu rasanya melayani kayak beban, saudara. Ya. Kayak beban. Saya rasa sendiri gitu ya. Kayak beban, walaupun ada fasilitas yang diberikan. Ya, kompensasinya ada dan sebagainya itu. Tapi rasanya kayak ada beban gitu, kayak beban gitu loh. Ya. Nah, beda ketika saya ngikutin maunya Tuhan. Ya, ketetapan Tuhan untuk saya menjadi pengajar, benar. Kami melakukannya itu enjoy gitu ya, enteng seperti gitu ya. Ya, walaupun ya ada saudara serangan-serangan, fitnah dan sebagainya gini. Tapi itu kayak tambah vitamin kata Bu Eva. Bagi saya gitu ya. Waduh, tambah seger gitu ya. Nah, dihina, diolok, dibilang sesat, bilang gini. Wah, membuat otot iman saya semakin kuat. Maco, Po. Semakin kuat ya, tahan banting. Amin. Nah, Yohanes 15 ayat 19. Coba lihat ayat ini lagi. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Mau dipilih Tuhan, saudara? Coba yang mau dipilih Tuhan angkat tangan coba. Mau ya? Baca sekali lagi ayatnya. Ya, coba baca sekali ayatnya ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih
kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, masih amin? Mau dipilih Tuhan? Lo mulai nggak berani angkat tangan kan? Ya, mulai nggak berani angkat tangan. Baca sekali lagi tadi ya. Ada yang menakutkan Pak di belakangnya tadi, ya know? Sebab itulah dunia membenci kamu. Gak enak dibenci, itu gak enak. Nah, masuk dalam pilihan Allah, ya itu nggak semuanya mulus, amin. Nggak semuanya harus di padang rumput yang hijau, ya. Tapi saudara Daud sebagai orang yang dipilih Allah, dia bicara juga sih tentang kelimpahan, dia menuntun ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi akhir dari Mazmur 23 dikatakan apa? Meskipun aku di lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Amin. Jaminan Allah, pemeliharaan Allah, itu tetap ada bagi orang-orang yang dipilihnya. Amin. Ya. Oh, banyak sudah kesaksian kalau saya mau saksikan. Ya. Tentang bagaimana Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya, ketika saya setuju dengan pilihannya dan saya masuk pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk saya lakukan. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya, sebagai orang pilihan Allah, keadaan apapun juga, cuma satu, ya, selalu mengucap syukur, selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur, amin. Wow, puji Tuhan. Tiap hari, wajah Anda harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kelimpahan, bersyukur, ya. Dalam kekurangan, bersyukur juga, amin. Jangan kurang bersyukur. Bersyukur, ya. Nah, ketika hati yang bersyukur itu, Tuhan nggak tega, ya. Tuhan tidak lama-lama, dia dengan segera akan menolong dalam kehidupan kita, ya. Ada orang-orang yang dipilih, ya, sebelum dunia dijadikan, ya. Siapa sini, ya? Sebelum dunia dijadikan, Allah telah membuat skenario yang lengkap tentang penyelamatan manusia. Yesus telah ditentukan sebagai jalan keselamatan dengan cara disembelih dan dibangkitkan untuk masuk dalam kemuliaan. Mereka yang percaya kepadanya terhisap dalam rencana keselamatan ini. Ya, baca ayatnya, Ibrani 7 ayat 9 sampai 10. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Nah, saya tidak bicara tentang persepuluhannya, ya. Tapi di sini yang di headline tadi katakan bahwa sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Ya, kenapa orang Lewi tidak dipungut persepuluhan? Ternyata, ya, sudah ada yang mewakilinya. Siapa yang mewakili? Melkisedek, bapak leluhurnya. Bapak leluhurnya. Jadi Lewinya belum lahir, ada yang pernah melakukannya untuk nanti yang akan lahir. Men? Ya. Jadi sebelum dijadikan, ternyata sudah ada rencana. Jadi kenapa ketika Abraham itu menang dari perang, lalu ada seorang namanya Melkisedek yang disebut tidak berbapak dan tidak beribu. Bukan berarti dia lahir dari batu, enggak. Ya, tidak berbapak dan tidak beribu itu artinya apa? Tidak ada silsilah keimamannya. Dia bukan lahir dari
bapaknya imam, engkongnya imam, lalu dia jadi imam, itu enggak. Dia jadi imam karena dipilih oleh Allah. Melkisedek jumpai itu Abraham. Ketika Abraham ketemu dengan Melkisedek, Abraham itu langsung ngeh aja, langsung ngerti. Oh, ini imam. Aku persembahkan persepuluhan kepada imam itu. Apakah ada atribut imamnya? Ya, seperti baju keimaman Harun itu? Enggak. Mungkin dia pakai baju biasa. Tapi Allah memberi pengertian kepada Abraham. Yang di depanmu itu adalah imam. Siapa yang mengangkat? Allah langsung mengangkat Melkisedek menjadi imam pada waktu itu. Tujuannya apa? Untuk melakukan sesuatu, dan apa yang dilakukan ini sebenarnya, saudara, ya, yang dilakukan oleh Abraham kepada Melkisedek ini mewakili nanti keturunannya. Harusnya seluruh bangsa Israel sih. Namun karena dari 12 suku ini, 11 suku berkhianat. Nah, akhirnya pilihan Allah hanya jatuh kepada satu suku. Namanya suku Lewi. Amin. Dimulai dari mana? Abraham. Abraham membayar kepada Melkisedek. Lewi nggak perlu bayar. Lewi nggak perlu bayar. Nah, bapak leluhurnya sudah membayarnya. Lalu Anda jangan terus artikan secara letterlek gitu ya. Dulu engkong saya sudah pernah bayar persepuluhan kok. Lalu hari ini Anda nggak bayar gitu ya. Pakai istilah yang Pak Gideon bilang hari ini gitu. Saya nggak ngomong gitu loh ya. Makanya saya ingetin. Ya, takutnya Pak. Nanti kadang-kadang video saya dipotong gitu. Lalu nanti di-upload gitu. Lah nanti bikin heboh gitu. Tuh. Kalau engkongnya sudah bayar persepuluhan, Pak Gideon bilang nggak perlu bayar persepuluhan. Siapa yang bilang? Awas ya, kalau sampai ada yang memfitnah, tak jewer kupingnya nanti. Ya, saksinya ada ya, ada Pak Andreas, ada Bu Eva, ada Bu Dina ya. Coba amati ya, sampai ada yang bikin ulah, gitu ya. Nggak begitu, itu ya. Itu berlaku hanya untuk orang Lewi. Nah, saudara sebenarnya ada pengertian. Ternyata, saudara, pilihan-pilihan itu sudah terjadi dari awal sebelum orangnya itu ada, betul? Bahwa nanti ada satu kelompok, ya, walaupun ada perubahan skopnya dari skop yang besar jadi skop kecil gitu ya. Dari 12 suku tinggal satu suku. Tapi rencananya Allah terus jalan. Dari Abraham ini nanti akan ada. Jadi pilihan Allah itu seperti itu. Ya, sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, sekarang di dalam Kristus, Anda termasuk orang yang dipilih dari semula untuk beroleh selamat. Pandangan ini berbeda dengan ajaran predestinasi yang dipakai oleh seorang namanya John Calvin yang mempercayai bahwa keselamatan seseorang sudah ditentukan oleh Allah dari sejak dunia dijadikan. Perhatikan dengan hati-hati perbedaan waktu dari dua istilah ini. Sebelum dunia dijadikan dan sejak dunia dijadikan. Jadi John Calvin itu punya paham bahwa manusia selamat atau enggak itu sudah takdir, ya. Ada yang ditakdirkan sejak sebelum dunia dijadikan, dia memang ditakdirkan untuk selamat, ya. Ada yang ditakdirkan enggak selamat gitu ya. Nah, bukan pandangannya ini. Coba kita lihat contoh nih ya, beberapa ayat. 1 Petrus 1 ayat 20-21. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Siapa yang dimaksud di sini, saudara? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan dirinya, N-nya besar, amin, pada zaman akhir. Ya, berarti ini bicara tentang Tuhan Yesus. Ya, siapa yang memilih? Siapa yang memilih?
Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Allah yang dimaksud di sini adalah Eloah atau Allah Bapa. Bapa memilih Yesus sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk sebuah misi penyelamatan. Ya. Jadi misi penyelamatan itu sudah pernah dirancang, didesain oleh Allah Bapa sebelum dunianya dijadikan. Dan Yesus itu ditunjuk, dipilih untuk menjadi penyelamatnya. Ya. Nah, kemarin kan ada heboh tuh, Yesus bukan juru selamat tuh ya. Ya, nah. Ini harus dicerna dengan hati-hati. Betul, juru selamatnya itu yang punya ide. Yang punya ide, gagasan itu Allah Bapa. Allah Bapa ingin menyelamatkan manusia. Sehingga Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Siapa juru selamatnya? Yang punya ide, Bapa, betul? Nah, peran Yesus apa? Dia pelaksana. Pelaksana, amin. Dia mati di kayu salib untuk apa? Banyak orang hanya berpikir untuk manusia ya. Dia mati karena mengasihi Bapaknya, betul? Dia tunduk pada perintah Bapaknya, amin. Untuk apa? Misi Bapaknya menyelamatkan dunia ini. Nah, coba nanti cerna sedikit. Ya, saya tidak memihak satu pihak ya, tidak. Saya hanya meluruskan sesuatu yang heboh ini. Ya. Sehingga orang kadang-kadang terlalu cepat ya, tanpa bertanya maksudnya apa, Pak? Kok dibilang Yesus bukan juru selamat itu apa? Tapi ketika saya pahami, saya coba itu ya, lihat, cek gitu kalau macam. Saya ngerti maksudnya beliau. Ya. Dia bukan bilang Yesus itu nggak ada apa-apa, bukan. Dia ada andil. Karena dia adalah representatif daripada Bapa di muka bumi ini. Ya, kalau Anda masih kurang setuju dengan istilah Yesus bukan juru selamat gitu ya. Ya Anda pakai aja Yesus juru selamat, nggak apa-apa. Tapi Anda harus mengerti Yesus melakukannya itu karena Bapaknya, betul nggak itu? Ingin menyelamatkan seluruh manusia. Sehingga sebelum dunia dijadikan, Yesus itu telah dipilih oleh Bapaknya untuk apa? Untuk menyelamatkan. Memang ini agak sulit bahasanya. Karena Anda sering memakai bahasa yang lazim. Yang sering dipakai di gereja seperti itu. Kalau ikut pemuridan seperti ini Anda makin ngerti. Gitu ya. Kemana arahnya ini? Nah, nanti kalau kurang ngerti, habis pemuridan kami buka nih ruang. Namanya ruang diskusi, tanya jawab, betul? Nah, Anda bertanya, Tuhan menjawab. Nah, amin. Yuk terus ayat lainnya ya. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, perhatikan baik-baik. Permuliakanlah aku padamu ya Bapak ya. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Jadi ketika dunianya belum ada, Yesus itu kan sudah ada bersama dengan Bapa, loh. Dalam kemuliaan. Sebagai anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia. Dia diberi kemuliaan sama Bapaknya sebelum dunia dijadikan itu. Jadi ketika dia jadi manusia di muka bumi ini, ya firman menjadi daging itu, menjadi manusia ini. Nah, Anda tahu ya,
manusia casing yang dipakai Yesus itu telah jatuh dalam dosa, betul? Alias hina, amin. Tapi pribadinya Yesus itu, ya, dia kalau ditarik dari awal ketika masih sebelum dunia dijadikan, dia adalah sebuah pribadi yang mulia, betul? Dia turun menanggalkan kemuliaannya. Bukan berarti dia belum punya kemuliaan. Dia sudah punya kemuliaan ketika dia turun mengenakan casing daging manusia itu, derajatnya turun juga. Betul ya? Mungkin ada yang nggak setuju juga dengan dibilang Yesus derajatnya turun. Cari ayatnya. Yesus itu dibuat lebih rendah, sedikit rendah daripada malaikat, betul? Itu namanya turun derajat. Nah, sebelum dia diturunkan, turun derajatnya itu, dulu wah dia penuh kemuliaan, betul? Nah, dia satu kali berdoa ini, ya. Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Bukan Allah Bapa itu ambil kemuliaan baru, enggak. Baju yang pernah dipakai Yesus dulu, ya, yang ditinggalkan di sana itu, sekarang dipakein lagi ke Yesus gitu loh. Ngerti ya ayat ini? Coba baca sekali lagi. Perhatiin. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebenarnya dia pakai bajunya sendiri dong. Yang pernah dia pakai dulu. Sebelum dunia ada baju kemuliaannya itu. Ya. Terus ayat 24-nya. Ini isi doa Yesus juga. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah ini bicara lagi ya tentang kemuliaan yang telah ya, engkau berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan. Amin. Ya. Sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara, Alkitab terjemahan baru atau TB menerjemahkan seolah-olah setiap orang sudah ditentukan dari semula. Ditentukan dari sebelum dunia dijadikan, namanya tertulis atau tidak di dalam kitab kehidupan. Dalam terjemahan New King James, bunyinya berbeda. Ya, di situ dikatakan Yesus telah disembelih sebelum dunia dijadikan, dan setelah dunia dijadikan, orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan menyembah dia. Ya, ini ada ayatnya, Wahyu 13 ayat 8. Nah, ini versi TB sama New King James, itu berbeda, saudara. Ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Ya. Jadi lebih mengacu kepada orangnya yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya. Nah, sejak dunia dijadikan apa? Nama orang ya yang menyembahnya ya telah ya, ada yang tidak ditulis, ada yang tertulis. Dan itu yang dipakai paham John Calvin kali ya. Tapi dalam New King James katakan all who dwell on the earth ya will worship him whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world ya. Nah, di sini ini terjemahannya adalah ya bahwa Yesus telah disembelih sebelum dunia dijadikan ya. Dan setelah dunia dijadikan, orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan yang akan menyembah dia. Jadi Tuhan Yesus ini ya, sudah ditentukan dari awal. Disembelih, ya. Jadi ada sebuah apa ya, musyawarah lah antara Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ketika mau menciptakan manusia ini. Lalu ada ide dan ada usulan.
Itu kalau manusia sampai gagal, ya nanti dikalahkan sama Lucifer bagaimana? Ya harus ada yang menebus. Nah, siapa yang menebus? Bapak tunjuk, kamu. Yesus itu disebut anak domba Allah, tuh. Di alam roh yang dilihat oleh Rasul Yohanes, ya. Yesus itu disebut anak domba Allah yang sudah tersembelih, gitu ya. Ya, tersembelih. Kapan dia disembelihnya? Bukan ketika dia naik ke atas kayu salib, bukan. Sebelum dia turun ke bumi, dia sudah tersembelih di sana. Jadi ketika dia bangkit dari kematian, lalu Alkitab bilang, dia membawa para tawanan dan mempersembahkan darahnya di hadapan Bapa untuk pengampunan dosa bagi semua orang yang percaya. Darah yang mana yang dibawa oleh Yesus itu di hadapan Bapa? Pasti bukan darah yang di Golgota, loh. Itu darah di alam roh. Kapan ada darah di alam roh? Ketika sebelum dunia dijadikan, anak domba itu pernah disembelih, darahnya ditampung di situ. Itu yang dibawa, yang dipersembahkan kepada Bapaknya ketika dia naik itu. Wahyu 17 ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu, ya, telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi, ya. Dan nanti akan muncul Abaddon di situ, membuat orang-orang yang namanya tidak tertulis, ya, dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Nah, saudara, bukan berarti di sini, ya, kitab kehidupan itu telah ditulisin sebelum orangnya ada, enggak. Di sini benar ada persyaratan, ya. Tuhan Yesus bilang, kalau orang percaya kepada Tuhan, namanya akan tertulis dalam buku kehidupan atau kehidupan, mekanismenya gitu. Nah, orang-orang yang namanya tidak tertulis karena nggak percaya kepada Yesus, nanti akan heran. Karena mesti ketemu dengan Abaddon itu. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat yang tersembunyi dan rahasia yang belum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya. Nah, ini Paulus memberitakan hikmat yang ada, yang rahasia yang belum dunia dijadikan, itu yang diberitakan oleh dia. Efesus 1:4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Jadi dari awal Allah itu punya keinginan nih, memilih kita sebelum supaya kita kudus. Tapi pilihan ini belum tentu, ya. Ketemu, karena apa? Tergantung responnya. Yang dipilih itu mau kudus atau enggak. Ya, kalau dia tidak menjaga, dia akan cacat di hadapannya. Terus, Matius 25, ayat 35 sampai 34 sampai 35. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Amin. Ini bicara tentang dipilih sejak dunia dijadikan atau sebelum dunia dijadikan. Terakhir, saudara, ya. Kapan orang dipilih? Ada juga yang dipilih, ya, sejak dari kandungan, ya. Ada pula orang-orang yang telah dipilih dari sejak kandungan ibunya untuk menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan agar rencana Tuhan terjadi. Orang-orang begini sering dari kecil sudah diancam kematian, hendak dibunuh setan. Kenapa? Karena setan tahu, ya, ia akan dipakai Tuhan kelak sehingga dia punya rencana menggagalkannya, ya, dengan membunuh orang itu lebih dini. Sekali lagi perhatikan perbedaan istilah sejak dari kandungan ibu dan sebelum dikandung ibu, ya. Nah, coba lihat beberapa ayat ini.
Dengarkanlah aku, hei kaum keturunan Yakub, hei semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hei orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hei orang-orang yang kujunjung dari rahim, sejak dari rahim, ya. Nah, saudara, ini peristiwa Yakub dan Esau tadi itu, ya. Sejak dari ini Allah sudah intervensi, ya, sudah memilih mana yang harus jadi pilihannya. Hakim-Hakim 13 ayat 7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah. Ya, siapa ini? Anda tahu itu adalah Simson, ya. Simson dipilih sejak dari kandungan ibunya, ya. Nah, terus Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Kapan? Sejak dari kandungan. Ya, Yesaya 49 ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel berkumpul kepadanya. Maka aku dipermuliakan di hadapan Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Ya, Yesaya ini dipilih Tuhan. Dia merasa, ya, bahwa dia dipilih Tuhan sejak dari kandungan, ya. Nah, terus saudara, Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, ini Paulus menyadari bahwa dia ada, ini karena apa? Ya, apa yang dia lakukan sampai saat ini itu karena panggilan Tuhan sejak di kandungan ibunya. Lukas 2:21, ya. Ketika genap 18 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya, ya. Ada nama yang diberikan sebelum janinnya ada. Itu kan ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, ya. Kamu akan, ya, bukan sudah, ya. Kamu akan mengandung, ya. Sehingga Maria kebingungan, bagaimana saya bisa mengandung, saya belum bersuami. Kamu akan, ya. Belum ada benihnya, belum ada janin di dalam rahim Maria. Malaikat Gabriel itu bilang, nanti anak yang engkau kandung itu beri nama Yesus, ya. Jadi sebelum di kandungan namanya sudah dikasih, ya. Nah, contohnya. Nah, saudara, kenapa, saudara, pilihan-pilihan itu begitu unik seperti itu? Ada orang-orang yang sejak dari kandungan telah dipilih oleh Tuhan, ya. Saya punya satu teman, ya, Anda kenal, ya, namanya Yonatan Patiasina. Ketika kami ngobrol-ngobrol sama Pastor Yonatan Patiasina ini, dia pernah ngobrol gini, masa-masa kecilnya, ya, dia itu kayak, ya, jadi anak swak itu, ya, sakit-sakitan terus gitu, rumah sakit itu langganan gitu, ya. Jadi hari-harinya itu selalu ketemu obat, ketemu dokter, segala macam gitu. Pokoknya terus terancam maut, itu seperti itu, ya. Nah, sampai akhirnya tumbuh, terus akhirnya sekolah Alkitab, ya, Tawangmangu, itu jadi hamba Tuhan, ya. Setelah jadi hamba Tuhan itu, dia baru nyadar, nggak heran, ya. Tuhan tuh punya rencana indah dalam hidupku, dia bilang gini. Makanya iblis itu nggak rela. Dari awal dia mau menggagalkannya, men. Ya, mau menggagalkannya. Nah, orang-orang yang mengerti seperti ini itu, wah, itu dia tekan tekun di dalam panggilan sudah. Ya, dia tahu dia bisa hidup sampai hari ini. Itu karena pilihan Tuhan. Sehingga apa? Maut yang mengancam, menyerang sekalipun nggak bisa menyentuh dia. Hanya bisa mengganggu saja konsentrasinya, jiwanya, dan sebagainya. Karena aku mau pakai orang itu menjadi alat pilihanku. Amin. Apapun keadaanmu hari-hari ini,
Mungkin maut sedang mengancam hidupmu. Kalau Anda mendapat remanya, aku memilihmu untuk menjadi alatku. Anda nggak bakal mati. Mujizat itu terjadi. Amin. Pembelaan Allah terjadi. Kenapa? Rencana Tuhan harus terjadi melalui hidup Anda. Amin. Ingat, rencana Allah di muka bumi itu bukan bim salah bim Allah mengguntur lalu jadi, tidak. Dia butuh perpanjangan tangan, yaitu orang-orang yang dipilihnya. Siapa itu? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Sadari dulu, Tuhan, untuk apa aku hidup hari ini? Apa rencanamu? Nanti Anda akan menemukan panggilan pilihanmu dan penetapan Allah atas hidupmu. Sehingga Anda ada di tempat yang tepat, dalam situasi yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat, Anda akan berbicara sesuatu yang tepat. Betul ya? Sehingga surga akan bersuka cita. Banyak jiwa dimenangkan. Ayo mulai ya. Sadari panggilan Allah di dalam diri Anda. Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Entah itu sebelum dunia dijadikan, sebelum di kandungan, sejak di dalam kandungan, atau mungkin baru kemarin Tuhan bilang sama Anda. Soal waktu kapan dia memilih, itu bukan masalahnya. Tapi ketika Anda mengetahui tentang pilihannya itu, bagaimana respon Anda ketika dia memilih Anda? Apakah Anda bilang, yes Lord, aku mau, aku ambil ini. Aku melakukan untuk kemuliaan namamu. Amin. Oke, terima kasih Bapak Saudara untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.